Waktu kemarin aku di mall sendiri, HP tuh lowbat. Nah, kemudian aku tanya ke salah satu orang yang di sebelah aku ya, minta bantu yang boleh aku pesan Grab nggak tuh ke balik ke rumah. Ya, kemudian dia tanya, oh kamu alamat tuh mana? Dia bilang, oh aku arah ke sana, kamu bisa ikut sama aku gitu. Terus Aku ikut. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang mau hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya akan buat satu video reaction yang berjudul Respon Rakyat Plus 62 Saat Opa Ganteng Tersesat di Jalan. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Yuna Nuna. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Yuna Nuna dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membeda. Apakah cerita video ini guys? Seorang opa ganteng tersesat di jalan. Ayo kita saksikan video ini. Waktu kemarin aku di mall sendiri, HP tuh lowbat. Nah, kemudian aku tanya ke salah satu orang yang di sebelah aku ya, minta bantu yang boleh aku pesan Grab nggak tuh ke balik ke rumah. Ini Kemudian dia tanya, oh asli kamu Korea, alamat tuh mana? Dia bilang, tapi oh aku arah ngomong ke sana, kamu bisa bahasa ikut Indonesia sama begitu aku gitu. lancar banget Aku ya. ikut. Tok, annyeonghaseyo. Oke. Aku Yuna dan hari ini aku bawa tamu yang sangat spesial. Ini orang Korea tapi jago banget bahasa Indonesia. Jadi di video ini aku sama Sangu ya bakal pakai bahasa Indonesia terus. Jadi punya channel juga namanya. Wah, Sama ya. Jadi ini pecinta banget sama Indonesia. Jadi aku tuh penasaran banget kok bisa sih Pencinta banget opa sama Korea ini kok Indonesia, suka guys. banget sama Indonesia gitu. Aku cuma mau jelaskan background aku dulu ya. Aku lahir di Korea, pasti aku orang Korea kan. Tinggal di Korea ya, hidup sampai di Korea umur pasti 16 orang Korea. tahun. Jadi berarti sampai SMP gitu kali ya. Ya, sebelum jadi masuk SMA gitu. Kemudian hampir mau lulus dari SMP, kemudian aku pindah ke Afrika Selatan. Afrika Selatan. Ya, untuk 1 tahun. 1 tahun. Belajar Wow, belajar bahasa Inggris. Afrika Selatan. 1 tahun di sana, kemudian aku pindah ke Amerika Serikat selama 7 tahun. 7 tahun di sana. Nah, SMA dan kuliah di sana. Lumayan lama kan. Dan 1 semester di Australia. Waktu aku di kuliah. Oh, jadi kayak exchange student Exchange gitu ya. student gitu. Setelah lulus semua S1, aku dapat sponsorship dari pemerintah Korea untuk mendukung belajar bahasa Indonesia di Di Indonesia. Indonesia. Ya, ya, ya. Berarti habis dari Amerika dapat langsung ke Indonesia gitu sponsor ya. Belajar di bahasa Korea. Indonesia di Indonesia. Sekitar 4 Korea. bulan dulu. Oh, di Korea Bahasa Indonesia. dulu, bahasa Indonesia. Dari orang Indonesia. Ya. Kemudian pindah ke Bandung, belajar bahasa Indonesia selama 6 bulan ya. Berarti 10 bulan belajar bahasa Indonesia. 10 bulan belajar bahasa Indonesia ya. 10 Kemudian bulan. bekerja di sana kurang 1 tahun. Kemudian balik ke sini. Gitu. Itu semua pengalaman aku yang aku punya waktu aku di Indonesia. Tuh, Oh, kurang iya. 2 tahun. Kurang 2 tahun di Indonesia. Indonesia. Habis itu suka bolak-balik nggak sih ke Indonesia gitu? Ya gara-gara bikin konten. Konten. Ya, mukbang dan ya, wawancara sama orang wawancara, Indonesia gitu. Jadi cerita awalnya gimana bisa ke Indonesia gitu ya? Ini. Yang pertama yang aku ketemu berteman sama orang Indonesia itu waktu aku di kuliah. Oh, waktu di Amerika. Sebelumnya nggak tahu apapun tentang Indonesia, kayak cuma tahu Bali dan Jakarta. Gitu. Sama kayak Oke. orang Korea yang biasa. Oh, kan. orang Korea biasa taunya Bali, kalau tahu Jakarta Bali, Jakarta, ya, ibu kota bagus. gitu. Dan waktu aku di kuliah berteman sama beberapa teman Indonesia yang mereka sangat baik, sangat ramah. Mereka yang membuat kasih Sangat baik, motivasi, sangat ramah. mau tahu tentang Indonesia itu apa itu, budaya gitu. apa, kenapa mereka terlalu baik dibandingkan orang-orang yang aku ketemu di negara lain. Bukan yang mereka Oh, burung orang enggak, Indonesia iya, katanya terlalu tapi baik orang berbanding Indonesia orang rasa lain. lebih, Kelihatannya lebih ramah gitu ya. sedikit beda aku bisa rasa dari hati. Orangnya beda gitu. Yang tuh cara ngomong, cara ngomong. ya apa aja yang aku selalu rasa, wah mereka Baik beda banget gitu. gitu ya. Beda sama orang lain. Gitu. Berarti aku cari yang ada program yang aku bisa belajar bahasa tuh gimana tuh.
Kemudian cari itu ada pemerintah Korea yang dukung Oh, jadi support mengajar gitu bahasa ya. Indonesia. Jadi gratis belajar bahasa Gratis. Indonesia. Terus Wah. tinggal di Indonesia juga gratis gitu ya. gitu. Wah, Gratis semua. untung banget. Iya. Oh, Itu keren. Belajar dari gratis itu yang aku fokus untuk belajar gratis lebih di Indonesia, guys. kata bahasa semua. Belajar 8 jam sehari. Cuman duduk 8 Ah, jam. itu cara style kayak belajar orang Cara style Korea kayak ya. Korea. Wah. Jadi Tapi- Wah. sepanjang hari belajar doang gitu ya. Baca, nulis, Baca, nulis. semua. Tapi aku rasa aku belajar jauh lebih dari teman-teman, bukan dari kelas. Sama kayak aku. Iya, iya, iya. Iya, betul. Gitu. Aku juga kan kuliah jurusannya bahasa Indonesia. Tapi aku kayaknya merasa karena aku sering bergaul dengan teman-teman Indonesia, jadi bahasa aku nggak begitu kayak kaku gitu Iya, kayaknya. Kalau belajar dari buku saja tuh pasti bahasanya tuh kayak aneh gitu. Anda sudah makan? Sebelumnya aku suka pakai saya dan Anda. Oh, sudah? Sebelumnya ya. Dari pertanyaan yang kamu tadi tanya, kenapa suka banget sama Kenapa? Indonesia tuh Iya. ya. Itu tadi backgroundnya. Selama aku tinggal di Indonesia setelah lulus, banyak Wow. teman-teman Indonesia yang aku dapatkan dari kuliah Oh. dan bukan dari kuliah doang, tapi ya di jalan atau di mall. Di mana-mana aku pergi, selalu mereka menyapa dan selalu ya orang baik Di gitu. Amerika atau di Indonesia? Di Indonesia. Oh, di Indonesia juga. Di Amerika juga ya, mereka Oh. baik. Dapat motivasi dari Amerika dulu, kemudian lebih dapat motivasi yang mau belajar Tentang Indonesia tentang gitu. Indonesia. Aku mau kasih contoh kenapa aku suka banget sama orang-orang Indonesia tuh. Waktu kemarin aku di mall sendiri. HP tuh lowbat. Nggak bisa hubungi Gak bisa pesan Grab ya. Oh, pesan Grab juga nggak Balik bisa. rumah Iya. gitu. Ya, kemudian aku harus gimana sih? Aku mungkin harus tanya orang lain yang di sebelah aku. Iya, Ya, harus minta bantuan. minta gitu. bantu yang boleh aku pesan Grab nggak tuh ke balik ke rumah. Ya, kemudian aku tanya ke salah satu orang yang di sebelah aku ya. Kemudian dia tanya, "Oh, kamu alamat tuh mana?" Oh. Ya, aku bilang ini. Kemudian dia bilang, "Oh, aku arah ke sana. Kamu bisa ikut sama aku," gitu dia bilang. Oh, terus? Terus aku ikut. Iya, tapi aku kaget dengar itu dulu. Ya, kamu bisa bantu aku ya ke alamat aku itu. Jadi diantarin gitu ya? Anterin gitu. Aku kaget dengar itu dulu. Wah, emang bisa bantu kayak gitu. Tapi Di Korea nggak bisa pengalaman kayak pasti gitu. nggak bisa sih. Nggak Iya, bisa. itu jarang banget Iya. kejadian yang kayak gitu. Oh. Yang dia bisa percaya aku, bahkan pun dia ketemu aku pertama kali. Dia mau bantu gitu. Ya. Oh, Aku ketemu pertama kali, dengar itu cerita. tapi Terus? dia bantu Terus aku guys. ikut. Wow. Iya. Aman gitu. Aman ya. Jadi nyampe di rumah itu dengan aman gitu ya? Dengan aman. Oh. Kayak contoh lain yang waktu aku selesai program 10 bulan, Bulan, itu, aku berteman sama teman-teman di kuliah itu. Kuliah nama UPI di Bandung. Oh, UPI di Bandung. Ya. UPI. Dan mereka sebelum aku selesai, hampir mau selesai program itu, mereka mau ajak aku ke tempat makan, mau kasih hadiah, bilang ya syukur banget dan kayak Oh, gitu. Yang gitu? kayak ya makasih kita menghabiskan waktu bareng. Itu yang aku rasa pasti terlalu dari hati itu, emang mereka terlalu baik gitu. Dari hangat gitu. hangat membuat ya. aku hati itu hangat banget. Wah. Ya di mana-mana pasti ada, tapi lebih rasa kayak mereka mahasiswa kan. Ya. Iya. Dan mereka nggak bekerja, tapi mereka kumpul uang dikit, kemudian ya beli hadiah untuk aku yang itu dari hati tuh ini. Betul. Ya mereka nulis apa tuh surat dan semua ya. Pasti nggak bisa lupa itu. Bukan ada orangnya nggak dekat juga, tapi mereka tetap kasih hadiah kayak gitu. Iya, Ya, itu ya, memang. rasa wah mereka Yang emang nggak syukur, dekat pun bagi hadiah, saling guys. kenal gitu. Karena banyak orang Korea rata-rata ya, Iya. rata-rata cuek gitu kan. Iya sih sebenarnya. Iya. Tapi di Indonesia banyak yang emang bersyukur gitu. Aku bisa rasa. Selalu kayak merasa kayak terima kasih banget Terima gitu kasih ya. banyak. Dan apalagi ya kalau aku hilang arah gitu. Contohnya, waktu aku nggak bisa Hilang arah, ngomong tersesat. bahasa Ya. Indonesia yang lancar. Oh, Sekarang nggak lancar juga, tapi itu aku Nggak, bahasa level belum tuh lancar gitu. nggak lancar. Aku bingung, aku selalu body language gitu. Ini kayak gimana sih? Ya aku tanya ke orang-orang. Kalau mau ke sini gimana gitu. Mereka jalan kaki bersama ke arah tuh. Jadi Gara-gara aku kayak nggak bisa ngomong. diantarin sampai tujuan gitu, Sampai tempat tujuan. tujuannya. Oh, Itu yang aku kaget. Wah, kamu menghabiskan waktu sebanyak Untuk gitu aku untuk gitu aku ya, yang baru kenal yang di baru jalan. kenal. Ini nggak bisa Wah. punya pengalaman gitu kan di Iya, kalau misalnya di Korea nih, kalau orang nanya jalan, Mereka akan arah dengan maaf tanah. ya, saya sibuk gitu, saya kurang tahu gitu, terus Rata-rata jalan gitu. cuek gitu Rata-rata. sebenarnya. Tapi tetap ada yang bantuin sih, tapi biasanya sih cuman kasih tahu arahnya saja Bener, gitu, bener, nggak bener. diantarin sampai itu tujuannya. Iya. Bukan cuma sekali atau 2 kali.
Itu sering banget. Sering banget aku tanya, Oh, itu bukan gara-gara aku yang mau dari mereka yang anterin aku ke tempat, tapi mereka emang Mau. hampir semua yang lakukan sama. Anterin ke tempat gitu. Ini nggak bisa lupa emang. Dan dapat motivasi yang mau belajar lebih gara-gara aku mau gara-gara bantu itu. nanti mau kembali Luar yang biasa, aku guys. dapatkan ke mereka lagi gitu. Wah, terharu dengar ceritanya. ya. Wah, terharu. Hadiah. Bawa jalan di mana-mana selalu bisa kenal siapapun. Iya, betul. Ya, bahkan di dalam angkot, di dalam Grab bisa nongkrong dengan gampang. Iya, betul. Ya. Seru banget dengar cerita Sangoya. Oh, emang seru nggak tuh? Seru, Sangoya. seru. Teman-teman seru ya. seru juga kan? Guys, aku sekarang lapar banget gitu. Mungkin otak nggak jalan, tapi ya semoga kalian dapat message yang aku mau kasih. Itu deh ceritanya dari Sangoya hari ini, sampai di sini saja. Oke, sampai di sini aja. Ya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa mampir channelnya Sangoya karena kita bakal bikin video collab lagi yang seru banget. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di Wah, video luar biasa, berikutnya. guys. Dadah. Demikianlah video daripada channel Yuna Nuna guys. Sangoya dan juga Yuna merupakan watak dalam video ini guys, dan mereka begitu fasih berbahasa Indonesia, dan mereka ini kedua-duanya mengambil jurusan bahasa Indonesia walaupun mereka bukan orang Indonesia, mereka adalah orang Korea guys. Itu perkara yang mereka coba tampilkan dalam video ini. Mereka berbicara tentang kenapa mereka tertarik dengan bahasa Indonesia. Pada awalnya mereka hanya ingin mengetahui serba sedikit tentang Indonesia, namun setelah sekian lama mereka berbahasa Indonesia, mereka semakin lama semakin mencintai Indonesia, dan rasa kecintaan kepada bahasa Indonesia itu jelas terlihat setelah mereka berada di Indonesia guys. Sangoya memberi informasi bahwa kenapa dia sangat suka dan tertarik untuk belajar bahasa Indonesia karena keramahan warga Indonesia guys. Pengalamannya sewaktu berada di Indonesia, sewaktu dia belajar di UPI, dan dia mengatakan bahwa ramai warga Indonesia yang belajar di universitas yang sama, mereka memberikan hadiah yang rapat dengan dia, walaupun yang tidak rapat pun turut memberikan hadiah guys. Dan ini menunjukkan bahwa warga Indonesia yang ada di UPI yang sama-sama belajar dengan Sangoya, mereka menghargai dan berterima kasih kepada Sangoya karena memilih jurusan bahasa Indonesia guys. Dan ini sebagai satu simbol kepada warga Indonesia bahwa mereka sangat berterima kasih dengan Sangoya karena sanggup datang ke Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia dengan begitu mendalam guys. Pengalamannya sewaktu tersesat di Indonesia, warga Indonesia bukan hanya memberi informasi lokasinya, tapi menghantar terus kepada lokasi yang dia ingin tujui guys. Kata Yuna, pengalaman seperti itu di Korea tidak bisa dialami guys, karena orang Korea kebanyakannya kalau ditanya mereka semuanya sibuk, busy, dan mereka hanya memberi informasi tentang ini arahnya, kesini arahnya. Tapi kalau di Indonesia katanya jauh berbeda. Apa yang berbedanya? Mereka bukan hanya memberi informasi tentang di manakah lokasinya, malahan mereka menghantar terus kepada tujuannya guys. Dan itu menjadi pengalaman yang paling berharga yang tidak bisa dilupakan oleh Sangoya sewaktu dia berada di Indonesia guys. Apakah Anda setuju sekiranya saya mengatakan bahwa keramahan warga Indonesia, keprihatinan warga Indonesia yang menyebabkan pelajar UPI daripada Korea ini jatuh cinta kepada Indonesia guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raja Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.